Hai guys, kita dari Deva, Derby, dan Eva. jadi kita mau jelasin tentang tahap-tahap pramugari tesnya ya. Karena udah banyak banget yang nanyain kita di Instagram, terus di TikTok juga yang lagi ngetren saat ini. Jadi kita mau jelasin tentang tes pramugari itu apa aja. Dan kebetulan aku sama Eva itu ikut di rekrutan yang sama di Jogja ya, di Jogja. 4 Dan tahun yang itu lalu ya. tahun 2015 ya. Ya. Aku ingat banget itu bulan November. Jadi tapi pengalaman aku sama Eva Pasti itu beda beda. ya. Jadi Nanti kita cerita. mulai dari tahap pertama dulu ya. Kita tahap pertama itu tinggi berat badan ya. Ya, itu kita ditimbang pas nyampe kan, tapi pertama kita ambil kayak tanda pengenal gitu ya, bukan tanda pengenal sih. Urutan Nomor urut ya. nomor urut gitu dikasih, terus dipanggil buat dites berat badan dan tinggi badan. Iya, terus buat berat badan sama tinggi badan ini tuh banyak banget yang ngeluh, katanya banyak yang dikurangin ya, Fa ya. Nah, waktu itu pas mau nimbang itu kebetulan tinggi aku 160 jadi 158. Terus berat aku yang tadinya 50 jadi 53, tapi masih masuk karena boleh plus minus 5 Waktu itu kilo ya. waktu itu ada kebijakan boleh lebih 5 kilo sama boleh kurang 5 kilo. Maksudnya under 5 kilo sama over 5 kilo boleh waktu itu ya. Iya, waktu Mungkin itu sekarang juga, apa sekarang udah enggak ya? mungkin kali ya. Karena- Tapi tetap sama sih kayaknya. Iya, Karena kayaknya. ada di keterangannya juga. Tapi lebih baik proporsional ya. Proporsional. Terus sedikit cerita, untuk pertama kali kalian masuk itu jangan grogi ya, jangan kayak aku tiba-tiba itu kan waktu itu kan Faya kita dikasih tahu ini nimbang berat badan, terus pastiin umur kalian udah cukup gitu kan Faya, 18 tahun ya. Minimal 18 tahun ya. Nah, dan kebetulan waktu itu aku nggak fokus, jadi aku pikir aku masih di bawah umur. Jadi aku keluar dari ruangan rekrutmen dan aku nanya, aku nggak bisa karena aku masih di bawah umur. Ternyata pas dihitung ternyata umur aku udah lebih banget karena ternyata saking udah bisa. groginya. Nah, terus abis itu kan kita udah lulus tinggi dan berat badan, kita dapat form ya, Pak? Iya, dapat form. Terus dapat form, terus kita ngisi formnya tersebut, terus nanti kita Dipanggil lagi ya? dikumpulin, dipanggil Buat the next stepnya. Oh ya, kemarin lu ini di ruangan yang mana sih? Soalnya kemarin pas kita itu ada dua Di ruang ruangan. satu. Karena Di kan ruang satu itu full ya, Pak. Ruang Karena satu dijadiin itu 2 full ruangan. karena banyak banget yang ikut rekrutmen dan itu tiba-tiba brek langsung banyak. Jadi mereka nggak ada persiapan ya. Jadi sebenarnya tipsnya kalian harus fit, bener-bener fit di hari rekrutmen. Karena kita nggak dapat tempat duduk ya, saking ramainya. Banyak Kita banget yang nggak dapat tempat duduk. Banyak yang rebahan, lesehan kayak Bayangin gitu kan ya. Iya, bayangin aja Karena kita saking harus banyaknya. fokus ya kan, harus mikir dan harus berdiri selama nunggu antrean itu. Jadi usahain tips yang pertama harus fit ya. Iya, dan kemarin juga ada teman aku yang beruntung yang dimana dia itu kan baru membuka ruangan 2 pada saat kita datangnya banyak gitu ramean ya. Itu lagi ya. Datangnya harus lebih awal ya. Iya, Karena biar sumpah nggak rame banget. antrinya lama. Bener-bener. Terus ada ruangan kedua. Nah, dia beruntung banget karena di ruangan kedua itu tinggi badannya agak dinaikin ya, Fa ya. Makanya ada teman aku yang tingginya 156 itu masuk ya. Padahal minimal 158. Tapi balik lagi ya, nggak semua dikurangin, nggak semua ditambah juga. Intinya Iya. tergantung sih yang ngecek. Tapi usahain kalau misalnya bisa tingginya pas ya, biar in case kalau misalnya dikurangin itu masih aman. Masih masuk lah ya, minimal 160. Jadi kalau dikurangin ya kayak aku jatuhnya 158. Tahap kedua kita ada cek performance ya, Fa ya. Dan waktu itu dipanggil 4 orang. Gue Lu sih berapa? 5 lima. ya. Gue 4. Terus kita pas dipanggil itu berjejer berempat, terus kita balik badan, terus jalan bolak-balik kan, jalan bolak-balik. Terus ditanyain, kalian ada yang pakai penutup luka atau enggak? Kalau ada yang pakai, dicuci sekarang, nanti balik lagi. Penutup luka itu maksudnya foundation ya, Foundation guys? ya, Atau concealer ya. apa sih? Concealer. Lotion pemutih gitu, kayak gitu. Yang ditutup-tutupin. Jadi disuruh ngapus dulu karena
Waktu itu pun waktu cek performance ya ada bekas knalpot di betis aku, dan mereka nggak permasalahin itu karena kan seragam kita juga nutupin ya Pak ya. Tapi kan sebelumnya kita nggak tahu kita ditaruh di mana dia. Iya sih, tapi tetap aja sih nutupin ya kan. Iya. Karena Iya, benar-benar. kita pakai layan kan dari atas ke bawah sampai mata kaki, wings juga kayak gitu. Gue juga sih awalnya pertama-tama ini perkenalan, tapi disuruh pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Ha-ha. Gue enggak sih langsung kayak gitu. Alhamdulillahnya kita udah belajar kan ya, sebelumnya pasti persiapan dong. Dan ingat lagi jangan hafal emang iya tapi ngerti gitu yang ditanya apa. Karena pengalaman gue nih yang di samping gue itu waktu ditanya perkenalan dan terus ditanya umurnya berapa pakai bahasa Inggris, dia nggak bisa jawab. Maksud gue tipsnya sebisa mungkin kita bisa paham apa yang ditanya sama si user. Iya Jangan sih. udah bisa nih lancar banget ya perkenalannya kan, lancar banget. Pasti ditanya umurnya berapa pakai bahasa Inggris, dia malah nggak tahu harus jawab apa, padahal sebelumnya dia udah bilang di perkenalan tadi. Oh iya benar. Ngerti nggak? Sering sih. Nah baru Mungkin nggak fokus dilihat-lihat ya. jari tangan digini-giniin. Nah kebetulan waktu itu gue punya ada luka bekas luka sedikit di sini. Ditanya tuh dikit doang. Iya sih benar, kalau karena mereka itu teliti banget ya. Aku juga Ditanya dulu kayak ada cuman hilang. Gue jawab ya udah, iya Pak, mohon maaf, waktu ini saya pernah ikut Jungle Survival. Nah karena kebetulan emang kami pernah ikut Jungle Survival. Nah pas Jungle tuh kena luka tuh ranting pohon. Ya udah gue bilang, oh kamu pernah ikut Jungle Survival? Iya Pak gitu. Tapi saya lagi berusaha buat menghilangkan bekas luka itu Iya, Pak. Nah kita bilang sebutin kalau kita udah berusaha Berusaha. buat ngilangin kayak gitu. jadi mereka, oh ya ini dia udah punya upaya nih buat ngilangin si bekas luka tersebut. Setidaknya mereka mikir, oh ya bisa lah gitu. Tapi dikit banget, emang dikit banget itu ya. Iya, dan mereka itu emang teliti banget, pasti mereka nanyain itu luka apa. Iya, luka jadi apa, tipsnya kayak mungkin gitu. kalian bisa jawab kayak yang kita jawab juga bisa sih. Iya, karena sebelum mereka nanya itu luka apa, lebih baik kalian bilang, ini saya ada luka ini gitu kan ya. Iya, betul. Terus yang ketiga ada Kalau tahap- ditanya sih jangan kalau ditanya aja jangan menyodorkan ini saya Pak ada luka. Iya, Jangan. bener-bener. Terus yang tahap ketiga ada interview bahasa Indonesia. Sama ya, perkenalan juga karena kan usernya beda-beda ya, setiap Beda-beda. kita masuk itu beda-beda. Dan itu kita sendiri-sendiri ya, Pak? Tuh. Ya, sendiri-sendiri. Satu orang satu ditanya. Terus nanti kamu ditanyain tentang bagaimana berdirinya Lion, terus kamu ditanyain tentang kenapa kamu mau jadi pramugari, Benar-benar. siapa yang menginspirasi kamu jadi pramugari, kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan tentang pekerjaan kita, tentang penumpang, tentang kayak aku contohnya kemarin aku ditanyain tentang double seat dan seat double. Aku ngejawab seadanya karena aku bener-bener nggak tahu kan, tapi mereka tetap nerima gitu. Yang penting Iya, nggak cara apa-apa. ngejawab kamu ya. Mereka Eh, pengen ngeliat cara komunikasi Iya, gitu. betul. Gimana nih mesti ini jawab komunikasinya gimana nih biar dicari cara ngomongnya kali ya. Heeh. Jadi tipsnya mungkin kasih tahu Itu aja sih, jangan lupa magic word ya. Betul. Kalau misalnya user kalian ngasih pertanyaan, kalian langsung bilang terima kasih atas pertanyaannya, langsung jawab. Dan kalau misalnya kalian belum bisa jawab, lebih baik kalian diam, senyum dan mikir daripada tapi jangan lama-lama ya. Iya. Jangan lama-lama mikirnya. Betul, jangan lama-lama. Grogi pasti grogi banget ya kan. Iya. Jangan sampai salah Itu jawab. pasti gemeter kan. Benar, jangan sampai salah jawab aja sih. Jadi Iya. sebisa mungkin jawabnya itu yang jelas ya, ringkas dan jangan bertele-tele juga. Mereka Iya. kan banyak yang mau dicek, bukan kita doang. Jadi kalau misalnya yang penting mereka ngeliat kalian ngomong, kalau kalian ngomong itu interaksi kalian kayak gimana sama dia, kayak gitu. Jadi mereka oh ini kalau ngomong sama penumpang nanti gimana, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Gue sih ditanya banyak banget sih, bukan banyak sih, maksudnya mengenai kamu tahu apa tentang Lion Group gitu. Ya, pokoknya kamu kita pengen masuk lama banget lah intinya ya, tapi kita interview nggak itu berasa lumayan gitu. sih, heeh. Kenapa pengen jadi pramugari? Nah, satu pertanyaan yang gue bingung banget waktu itu gini, dikasih case. Jadi misal kamu seorang FA nih di sebuah penerbangan, ternyata makanan yang on board, oh ya by the way, Banyak sih yang ya. on board berarti batik ya, yang servis gitu ya. Yang on board setengah dari jumlah penumpang yang on board, gimana cara kamu mengakalinnya? Ya, gue kan belum pernah ya. Iya. Gimana ya? Terus gue bilang aja gini, iya Bu, terima kasih pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab. Jika saya sebagai flight attendant di suatu penerbangan tersebut, saya akan bertanya dulu kepada ketua, gue bilangnya ketua karena waktu itu kan kita belum tahu yang namanya FA1, FA2 kayak gitu. Ya, SFA.
gue bilangnya ketua tau, sampai diketawain sebenarnya, cuman nggak apa-apa karena kita kan emang belum tahu ya. gitu ya sama ketua di penerbangan tersebut gitu. Gue nanya dulu nih gimana kalau misalnya ditanya pendapatnya, saya akan menjawab seperti ini Bu, saya nanti akan bagi makanan tersebut ke misalnya penumpangnya 50 orang, ternyata naik 25, jadi saya akan bagi makanan tersebut jadi 50 Bu, yang 20 saya bagi 2 jadinya 50 Bu. Terus dia mikir gini, oke, itu aja. Iya Ibu, terima kasih. Sebenarnya jawaban kita tuh masih gak masuk akal banget ya. Cuman mereka mungkin balik lagi sama cara kita ngomong Dan ya, komunikasi. iya, menjawab dengan cepat. Kira-kira gimana nih kalau Iya, keadaan tersebut? Kita menjawab harus benar dengan mikir. Dan Tapi jawaban- mencari apa sih Solusi, solusi benar. dari masalah yang diberikan kayak gitu. Tapi nggak semuanya ditanya case seperti itu sih. Mungkin gue doang waktu itu ya. Tapi alhamdulillahnya gue bisa jawab Iya walaupun sih. mungkin kurang tepat ya. Nggak mungkin juga dibagi 2 ya kan. Terus tahap keempat, tahap interview bahasa Inggris nggak Keempat sih? ya. Tes bahasa Inggris dulu. Oh, tes bahasa Inggris Tertulis. yang tertulis. Iya, itu soalnya masih gampang-gampang banget sih menurut gue. Karena Kasih- kayak pertanyaan SD ya. Bener, ya lebih baik Lebih pelajarin ke grammar iya. sama pembacaan waktu pukul. Misalnya, ini jam 12.50 dibaca apa? Iya, 10 sama minutes. angka. Ya, Udah sih itu aja. Pokoknya angka menurut sama, aku yang tertulis itu lebih gampang kan ya. kayak 50 Gampang. soal ya, 50 soal, dan Banyak itu banget. nggak pakai LJK ya, pakai silang-silang gitu, dan ada waktunya pastinya ya. Jadi untuk bahasa Inggris base banget, pokoknya gampang banget. Yang paling gampang bahasa Inggris ya. Terus Nggak gampang-gampang juga sih, cuman bisa lah, karena kita kan belajar bahasa Inggris 3 tahun ya di iya, SMA, apalagi dan tertulis kan jelas betul. kan. Dan bahasanya pun gampang-gampang kok. Pertanyaannya juga sama ya, karena gue sebelumnya pernah ikut rekrutan juga di Solo. Itu pertanyaan sama yang waktu di Jogja juga sama, pertanyaannya 50 soal juga, dan pertanyaannya sama memang. Mungkin dari tahun ke tahun orangnya kayaknya, masih sama kan, usernya kali masih sama. mungkin dari tahun ke tahun mungkin pertanyaannya juga sama kali ya. Setelah tes tertulis bahasa Inggris, kita ada interview bahasa Inggris ya. Iya. Itu juga dipanggil juga kalau udah ini udah dipanggil masuk, ya udah ditanya interview di interview pakai bahasa Inggris, pastinya ditanya perkenalan dulu nih. Udah perkenalan, kalau gue ditanya kan dari perkenalan tersebut gue bilang gue dari Lombok gitu kan. Nah, ditanyain cuman coba jelasin tentang Lombok, maksudnya Iya kan, ceritain gampang. tentang Lombok. Nah, gue ceritain Lombok tuh seperti ini, keunikannya seperti ini, wisatanya seperti ini, pakai bahasa Inggris ya, lagi-lagi pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, Dan full ngomong English aja. emang ya. Ngomong aja, sampai ada beberapa yang gue salah, gue bilang drift, Banyak banget. drift. Setelah aku sadarin itu banyak banget kita yang salah. Bener, tapi dia koreksi sambil koreksi. Iya. Yang gue dikoreksi drift, ternyata drive. Saking groginya guys, mau bilang drive aja drift. Dan Drive. emang yang Oh, user sorry. itu ya, yang user bahasa Inggrisnya bikin kita nyaman banget, dan gitu kita posisi duduk kan, jadi jatuhnya tuh kayak ngobrol kayak Bener-bener. gitu. Dan emang waktu itu aku lagi di interview sama Madam Silvana, nanti kalian bakalan ketemu di ATC, semoga Kalau madamnya kalian masih bisa. ada ya. Terus Amin. waktu aku datang madamnya udah kayak senyum gimana gitu, bikin nyaman, jadi Nggak buat grogi ya? nggak hilang grogi kayak gitu loh. Terus duduk, terus perkenalin diri, terus ditanya kan tentang keluarga kamu, ngejelasin tentang keluarga kamu pakai bahasa Inggris. Terus pas waktu itu aku lagi ditanya kamu asalnya dari mana gitu. Terus aku bilang aku dari Bali. Terus ditanyain tentang Bali itu kayak gimana, kayak makanan favoritnya, kayak gitu. Dan alhamdulillah kita abis itu cuma segitu doang, dan bentar doang kan Pak, abis itu udah keluar lagi. Yang penting mereka ngelihat cara kita komunikasi, balik Iya. lagi sama kayak interview bahasa Indonesia, cuman bedanya ini bahasa Inggris ya. Karena kan bahasa Jadi- Inggris masih bisa diajarkan lagi di training nanti kayak gitu. Setidaknya kita bisa mengerti apa yang ditanya gitu, kita bisa responsif nih, ditanya dan kita menjawab gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi Tahap selanjutnya kita ada psikotes ya Pak. Besoknya tadi Iya, ya? keesokan harinya, karena itu tuh udah sampai malam Benar-benar. banget ya. Jadi Mungkin kita kalau misalnya butuh hari istirahat itu juga ya. mungkin kalau misalnya hari itu cukup waktunya, mungkin di hari itu juga. Iya, Karena biasanya sebelumnya sehari ya. karena sebelumnya di Solo waktu itu juga langsung hari itu, karena mungkin sedikit ya yang lolos itu sedikit, jadi waktunya cukup. Tapi kalau yang di Jogja ini kayaknya waktu itu lumayan sih, jadi Ribuan lah ya waktu banyak itu. banget. Jadi Sama kayak bener. sumpek banget lah, pokoknya ramai banget. Wah, itu yang terakhir waktu Parah ya. dipanggil yang lulus buat
besok psikotes itu wah deduk banget, dan nama kita ada ya Dar? Iya, dan apa tuh pas kita panggil itu kan udah sore ya, abis interview bahasa Inggris. Jadi buat psikotesnya tuh bener-bener 80 orang nggak sih Fa waktu itu, dari berapa ribu orang ya. Iya, banyak banget Cuman pokoknya. 80 orang doang yang lolos ke Tahap psikotes. tahap psikotes. Terus itu udah malam juga, jadi waktu itu nggak ada yang harus dipelajarin lagi. Jadi aku tuh benar-benar refresh otak aku ya, aku makan banyak kayak gitu, tidur istirahat yang cukup karena Karena besoknya kan psikotes ya, psikotes harus lagi fit ya. Mm. Intinya kalau ikut psikotes harus benar-benar jaga kesehatan, Iya. jaga stamina ya. Iya. Jadi harus benar-benar fit karena ngaruh banget. Karena aku kan gak lolos waktu itu di Solo. Pokoknya aku sebelum ini guys pernah ikut rekrutmen juga di Solo sampai tahap psikotes gagal karena ya itu hari itu juga karenanya abis capek kan. Iya. Hari itu kan hari semuanya dites di hari itu, jadi capek banget. Jadi gagal. Iya. Tapi mungkin karena emang nggak rezeki aja. Jadi next kalau ada kesempatan selalu ikut rekrutmen, tipsnya gitu sih. Iya sih, harus ya biar dapat kesempatan terus. Jadi kita ya. tahu di psikotes ternyata kenapa nih, mungkin kurang fit yang pertama, kedua mungkin kurang semangat kali jawabnya. Jadi nextnya saya akan lebih staminanya lebih ditambah lagi, semangatnya ditambah lagi gitu. Iya, terus untuk tes psikotesnya itu Sama ya kayak umum psikotes ya, kayak biasa ada kita disuruh hitung koran itu. koran, iya, Heeh. percepatan kan, Disuruh percepatan gambar waktu bener-bener. gitu Iya ya. benar-benar. Terus gambar Gambar. pohon, Hitung-hitungan. gambar orang kayak gitu. Terus Sama kayak biasa. Itu abis aja. itu psikotes abis itu udah selesai kan Pak ya. Udah. Abis itu langsung diumumin sore ya. benar. Sore abis Buat yang itu lulus, yang nunggu lulus. ininya dulu kan hasilnya. Mm-mm. Dan yang lolos cuman 50 orang. Iya betul, 50 orang dari Ribuan orang. Kasihan. Cuman lolos 50 orang dan kita udah selamat kepada kalian, itu rasanya kayak tapi gila. belum, ini belum masih. Iya, yang lulus psikotes ya ada 50 orang. Terus dia bilang kayak gini, nanti kalian standby handphone karena kita Nah. bakalan telepon kalian atau email ya. Buat cek kesehatan internal ya namanya. Jadi abis psikotes kita udah dinyatakan lulus nih, selamat kepada para peserta yang lulus gitu. Lulus psikotes Nanti ya. kita bakal telepon untuk langkah selanjutnya. Kalian akan dipanggil ke Jakarta buat cek kesehatan Cek internal. kesehatan internal itu di kliniknya Di klinik yang lain. Lion, Mm-mm. khusus Itu Lion ya. kita bayar ya. Iya, bayar. cuma 600 ribuan kok. 600 ribu aja. 600 ribuan. Karena cek terus darah gitu. Nah, cek setelah darah, cek semuanya lah ya. Mm-mm. Tapi nggak selengkap Benar-benar. di Medex ya. iya, nggak lengkap di Medek kayak di Balkes. Mm-mm, Balkes Sama Kesehatan. kita ada tes TOEFL, guys. Kita langsung ke ATC buat tes TOEFL ya. Iya. Yang komputer itu kan Iya, yang kita komputer, dengerin Kayak ada listening, reading, reading, kayak gitu. writing. Mm-mm. Biasa kok Kayak biasa. ujian gitulah. Gampang pokoknya. Gampang. Setelah tes kesehatan di internat di Lion Groupnya, kita abis itu tes TOEFL ya kan. Iya. Abis tes TOEFL itu keesokan harinya salah enggak, setelah itu kita pulang balik lagi ke daerah. Abis itu kita ditelepon lagi buat tes Medex. kesehatan lagi di Balai Kesehatan. Balai Kesehatan Di Penerbangan Kemayoran. di Kemayoran ya. Mm-mm. Terus setelah itu kita itu masih biaya sendiri ya, 1.200.000 Iya, ya. betul. Biayanya 1.200.000. Setelah Itu itu bayar kita sendiri. Medex, cek semua, cek urin, cek darah, cek Jantung. tulang ya. Tulang enggak ya? Enggak. Dada dong, dada aja Ronsen, sih, di ronsen ronsen. dada. Habis itu gigi juga, terus buat giginya yang bolong sebaiknya sebelum itu ditambal terlebih dahulu. Terus yang buatnya matanya minus, kalian preparein dulu kacamatanya sama soft lens ya. Benar. Terus setelah kita Medex, kita balik lagi ke rumah masing-masing. Nah, iya. Terus untuk nanti finalnya kita ditelepon buat sign kontrak. buat sign kontrak. Itu yang paling Lama nunggunya. Itu sebulan. Iya. Kalau nggak nunggunya salah, sebulan. sebulan setelah Medex yang Iya, di Balai setelah Kesehatan. Itu gue pulang sih ke Lombok. Iya sih, karena kita kan emang balik pulang ke rumah masing-masing bener. ya. Oh, udah. Terus waktu itu aku lagi di rumah kan kebetulan, terus aku dapet telepon. Tapi waktu itu ada satu orang gitu yang ditelepon, dan kita punya grup gitu kan ya.
Jadi satu orang itu ngasih tahu ke kita, aku ada di telepon sama Lion Air kayak gitu, sign kontrak katanya. Jadi kita langsung standby handphone Iya, ya, benar-benar. langsung udah deg-degan ya kan. Ya Allah. Terus setelah itu ternyata iya bener, kita ditelepon. Awalnya SMS dulu ya, Iya. SMS dari Lion Air, terus kita ditelepon. Waktu itu aku ditelepon, Mbak, katanya Mbak tanggal sekian tanda tangan kontrak ya. Terus aku tanya, oh tanda tangan kontraknya di mana ya Mbak ya, maskapai apa? Katanya sih, terus mbaknya jawab, mbaknya keterima di maskapai Wings Air. Mbaknya nggak apa-apa di Wings Air katanya. Ya udah aku bilang aja nggak apa-apa karena kan aku butuh kerjaan ya kan. Iya, itu tuh udah kita lama banget nunggunya dan Lama banget nunggunya dan prosesnya juga lama. dan kita harusnya emang nggak nolak ditaruh di mana aja ya. Iya. Sama aja kok guys, mau di Batik, Lion atau Wings Air tuh punya keunikannya tersendiri. Jadi sebelum Iya. kita mencoba kenapa enggak gitu. Dan nih, kalau misalnya kita tolak, emang kita bakal ditelepon lagi. Nah itu, kalau misalnya kita nolak, kita nggak mau gitu di Wings Air, itu udah kayak blacklist ya. Iya benar. Kayak kita menolak nih mereka nih. Ya udah, kalau kita kan itu perekrutan Lion Group ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau ditaruh di Batik ya iya terima, Lion juga terima, Wings juga terima. Dan emang waktu itu kita masuknya Lion Group ya rekrutannya. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak mau di maskapai, contohnya di Batik Air doang, ya udah kalian masuknya ke rekrutmen Batik Batik Air Air, aja, bukan Lion Group. Tapi kayak kalau gitu. Lion Group mah selalu rekrutnya Lion Group sih. Iya sih, tapi Dan waktu itu kan kita dibilanginnya Batik Air, Iya, cuman benar kan sih. pas kita datang di hari H ternyata itu Lion Air dan Wings Air kan. Lion Group lah pokoknya. Ya pokoknya intinya gitu sih. Kita nggak bisa milih kita masuk kemana, yang nentuin itu mereka ya guys. Iya, setelah itu kita sign kontrak, kita udah langsung bawa barang-barang ya, bawa barang-barang kita semua. Nah, Terus nanti kita sign kontrak itu sama orang tua. Terus setelah itu kita langsung dikasih kamar mes. Mulailah kehidupan pramugari di sini. di training. Di training ya. Kita trainingnya waktu itu berapa bulan sih, Pak? Sebenarnya untuk mandatory 3 bulan. 3 bulan Tapi ya. yang lama itu karena kita ada flight training. Flight training ya. Kita ada waktu itu tes. juga lambat karena ada lebaran ya. Benar, Jadi liburnya hari banyak libur. ya. Pulangnya sering. Itu aja sih guys, sampai training, flight training atau tes terbang namanya. Terus pokoknya ini belum selesai nih, kita masih belum jadi pramugari karena Iya, bisa juga trainingnya juga ada yang nggak lolos. karena tiap hari gitu. ada tes ujian. Jadi buat yang mikir pramugari itu cuma modal cantik doang, itu salah. No ya. Jadi kita Salah. banyak tes-tesnya ya, walaupun udah lulus itu masih bisa masih Masih belum bisa. bisa dibilang pramugari karena kita masih calon pramugari. Calon pramugari pas training ya kan. Iya. Kalian udah dibilang pramugari kalau kalian udah first flight ya. Udah perspektif, udah pakai seragam, udah nggak pakai instruktur lagi, udah nggak ditemenin pakai instruktur kru lagi ya. yang sebenarnya ya. Oke, sekian tentang kita tes Pengalaman pramugari kita ya. hari ini. Ini tuh pengalaman kita. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lainnya atau masukan lainnya, kalian boleh komen ya di bawah ini. Terus jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan di like juga ya, share ke teman-teman kalian yang mau jadi pramugari, dan kalian boleh nanya apapun tentang pramugari di komentar ini. Oke, nanti sebisa mungkin kita bakal Iya, jawab. betul. Kita bakalan jawab kok. Ya. Bye.